Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Di video kali ini kita akan membahas konfigurasi dari Virtual Local Area Network atau VLAN. Saya review sedikit ya untuk VLAN ini. Di pembahasan video sebelumnya kita sudah membahas konsepnya dari definisi keuntungan ataupun benefit yang kita dapatkan ketika kita terapkan VLAN ini sampai bagaimana kita melakukan troubleshoot ketika kita terapkan untuk VLAN ini. Nah, di pertemuan video ini, saya akan membahas konfigurasi dari topological ini untuk konfigurasi VLAN. Bagaimana nanti antara subnet IP yang berbeda dan VLAN yang berbeda itu tidak bisa berkomunikasi. Tujuannya salah satunya penggunaan ataupun penerapan VLAN itu seperti itu. Jadi dengan subnet IP yang berbeda dan VLAN ID yang berbeda itu tidak bisa berkomunikasi. Tujuannya salah satunya untuk meminimalisir paket broadcast ya. Jadi bagaimana nanti paket broadcast itu ketika VLAN itu berbeda itu tidak bisa saling mengirimkan ataupun tidak bisa berkomunikasi, sederhananya seperti itu. Ya, bisa direview kembali nanti untuk konsep atau penjabaran mengenai VLAN ini. Di sini kita akan membahas untuk praktik atau labnya. Nah, di sini saya gambarkan ada dua lantai ya. Jadi di sini nanti ada lantai 1, kemudian di sini ada lantai 2. Nah, kemudian di sini ada beberapa VLAN yang akan kita terapkan. Yang pertama itu untuk PCI itu menggunakan ini ya, VLAN ID 59, kemudian untuk host B VLAN ID 69. Di sini sudah saya gambarkan komplit dengan port interface-nya ya. Kemudian ini ada di switch 1 ya, VLAN ID 59 dan 69 itu ada di switch 1 ya. Kemudian di switch 2 itu ada VLAN 79 dan 89. Kemudian di switch 3 itu ada VLAN 69 untuk mengakomodir web server dan database server misalnya. Atau di sini kita buat FTP server ya. Jadi saya gambarkan sedikit dari topologi kali ini. Jadi di lantai 1 ini kita ibaratkan ada beberapa departemen misalnya nanti ya. Di switch 1 ini ada misalnya 2 departemen seperti ini ya. Jadi masing-masing departemen itu ada mempunyai VLAN ID yang berbeda. Kemudian ada switch 1 switch lagi yang terhubung ke switch 1 yaitu switch 2 itu nanti terhubung atau mengakomodir PC-C dan PC-D yang akan mengakomodir VLAN 79 dan 89. Kemudian nanti ada switch 3 yang terkoneksi dari switch 2 itu akan mengakomodir VLAN 69 untuk web server dan FTP server. Nah, di sini diibaratkan di lantai 1 ini ada misalnya di sini saya gambarkan di Excel itu ya. Di switch 1 itu terdapat VLAN 59, 69, 79 itu nanti untuk logistik ya, departemen. Kemudian untuk di switch 2 itu ada IT departemen yang menggunakan VLAN 69, tadi logistik 59 ya. Kemudian sales departemen itu ada VLAN 79, kemudian human resource ini menggunakan VLAN 89. Nah, masing-masing IP address-nya nanti ini ya. Ini bisa di-create nanti di switch ataupun tidak ya. Ini bisa kita tiadakan misalnya ya, ataupun bisa kita create. Nanti yang kita create itu pastinya terutama itu di masing-masing endpoint atau perangkat host PC A sampai PC A, kemudian server web server sampai ERP server gitu misalnya. Ini ada server A, server B, server C, server D. Nah, itu menggunakan VLAN-nya ini ya, alokasi VLAN-nya, IP-nya juga di sini ya. Ini acuannya nanti untuk addressing table-nya. Jadi di addressing table ini ada device, ada interface, ada name VLAN ID, VLAN, kemudian IP address, subnet mask, dan gateway-nya. Jadi untuk gateway ini nanti not available ya. Nanti ketika kita terapkan misalnya multi-layer inter-VLAN routing atau router on stick, baru gateway ini kita gunakan. Jadi kita terapkan dulu untuk VLAN ini. Ada dua nanti metode yang kita, modenya yang kita konfigurasi
di topological ini. Jadi yang terhubung nanti ke host, ke PC ini ya, ada A, B, C, D, dan server. Jadi kita anggap A, B ya servernya, ada web server, kemudian FTP server. Jadi koneksi nanti port interface di sini ya. Di sini ada gig 1.0.2 atau gig Ethernet 1/0/2 itu terhubung PCA, itu nanti sebagai mode akses ya. Kemudian juga sama PCB mode akses, kemudian PCC mode akses, kemudian PCD mode akses. Nah, perbedaannya secara sederhana mode akses itu ya, jadi mode akses itu VLAN ID yang dapat membawa satu VLAN ya, sederhananya seperti itu. Jadi ketika kita terapkan misalnya untuk host A ini, anggap aja host A ini sebagai ini tadi ya, host A itu yang menggunakan VLAN 59 itu sebagai logistik departemen gitu. Nah, yang untuk VLAN 69 itu sebagai IT departemen ini ya, 69. Kemudian ada 79 sales departemen, kemudian 89 HR atau Human Resource Departemen ya. Nah, jadi ada 4 VLAN ID yang berbeda di sini nanti yang akan kita alokasikan. A ini sebagai logistik, B PCB ini nanti untuk departemen IT, C ini untuk sales, kemudian D ini untuk tadi HR ya, Human Resource Departemen. Nah, ada dua konsep teknik ya secara umum digunakan ketika kita menerapkan VLAN ini. Jadi komunikasi antar host seperti ini ya. Nah, di sini ada PC, itu ke switch itu modenya mode akses ya. Jadi sederhananya itu pengertian ada dua mode, walaupun nanti ada dynamic terang ya dan lain-lain. Kemudian di sini ada mode terang. Nah, untuk mode akses itu menghubungkan atau ID tag-nya si VLAN itu hanya bisa membawa satu VLAN ya. Jadi misalnya kita koneksikan dari port interface gig 1/0/2 ini ke PCA. Nah, kita lokasikan itu kan VLAN 59 ya. Jadi mode akses itu hanya dapat membawa, sederhananya nih ya, pengertiannya hanya dapat membawa satu VLAN ID. Jadi ketika kita terapkan di PC, di sini modenya pun secara default itu akses gitu ya. Untuk modenya sih perangkat-perangkat endpoint itu, baik ada PC, laptop, kemudian access point misalnya. Nah, kemudian mode terang ini mode terang ini atau terang port kita sebut ya, terang port itu yang dapat membawa VLAN member, atau membawa banyak VLAN ya, atau dapat membawa atau allow banyak VLAN yang berbeda. Nah, seperti konfigurasi topological ini bisa kita lihat ya. Nah, di sini ke PC masing-masing ada satu VLAN. Nah, bagaimana nanti ketika banyaknya VLAN ini, ada 4 ya, 59, 69, 79, dan 89, itu bisa dilewatkan di satu kabel ini. Ya, itu yang disebut nanti terang port. Bagaimana terang port ini bisa mengakomodir atau membawa banyak VLAN ID yang berbeda. Ya, sederhananya seperti itu untuk pengertian atau definisi. Nah, kita lanjut. Jadi di lantai 1 ini seperti ini ya. Nah, di lantai 2 juga ada VLAN 59, VLAN 69, dan VLAN 79 dan 89 ya. Di sini juga sama, ada departemen IT atau ini logistik 69 IT, kemudian ada sales, kemudian ada HR atau human resource, kemudian ada server. Nah, jadi kita ibaratkan juga di lantai 1 dan di lantai 2 ini ada 4 departemen yang menduduki lantai tersebut gitu. Jadi nanti bagaimana mereka bisa berhubungan dengan VLAN yang sama yang mereka gunakan ya. Jadi cukup penerapan VLAN itu ya,
saya review sedikit. Jadi cukup penerapan VLAN itu. Jadi ketika di lantai 1 ada 4 departemen, kemudian ada 1 farm server, kemudian di lantai 2 ada 4 departemen dan ada farm server. Jadi keempat atau tambah farm server itu menjadi 5. Ketika kita terapkan untuk VLAN ini, itu tidak misalnya mau membedakan IP address-nya gitu ya. Nanti berbeda nih IP address-nya antara VLAN 59 dan VLAN 69 seperti di table Excel ini. Jadi nanti untuk VLAN 59 itu subnet IP-nya di sini ya. 10.127.10.11. Kemudian untuk VLAN ID 69 itu 10.128.11.12. Nah, ini untuk subnet masnya 255.240 atau /28 ini ya. Nah, berbeda. Jadi bagaimana nanti misalnya di lantai 1 ada 4 departemen, di lantai 2 ada 4 departemen, dan masing-masing departemen ini menggunakan 4 VLAN ID yang berbeda dan IP address yang berbeda, tapi menghubungkannya hanya satu kabel gitu. Secara idealnya kan kita harus menghubungkan 4 kabel ya, karena kita menggunakan 4 IP address atau subnet IP yang berbeda. Tapi dengan ada teknologi, dengan teknik transport ini, di VLAN itu kita hanya menggunakan satu kabel ketika kita hubungkan dari lantai 1 ke lantai 2 untuk membawa banyak VLAN ya. Di VLAN itu dia menyerupai sebenarnya perangkat fisik yang diterapkan menjadi logik ya. Jadi idealnya sederhananya seperti ini. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika menggunakan subnet IP yang berbeda, agar bisa berhubungan ke 4 VLAN ini dari lantai 1 ini ke lantai 2 ini, itu juga harus menggunakan 4 kabel gitu ya, 4 kabel fisik. Jadi dari switch ini, dari switch 1 ini ke switch 4 ini kita tarik 4 kabel karena ada 4 ID yang berbeda ya. Gitu. Tapi dengan adanya teknik VLAN ini menggunakan transport ini, kita hanya membutuhkan satu kabel fisik. Nah, di transport ini yang sudah kita set nanti di port interface yang saling peer atau direct dari switch 1 ke switch 4 ini akan membawa VLAN member yang ada di lantai 1 ke lantai 2 atau dari lantai 2 ke lantai 1 seperti itu ya. Nah, di sini kita mulai konfigurasinya bisa dari lantai 1 atau lantai 2. Di sini saya mulai dari lantai 1. Silakan kalau ada yang mau mengikuti untuk penerapan implementasi virtual local area network ini. Nah, di sini saya konfigurasi untuk switch 1 ya. Di sini switch 1 itu untuk Giga Ethernet 1/0/1-nya itu ke PCA, kemudian sebentar ya, ini ada 3. Untuk gig Ethernet 1/0/1 itu ke switch 4 ya, yang ada di sini. Untuk PCA itu gig Ethernet 1/0/2, kemudian yang gig Ethernet 1/0/3 itu ke PCB atau host B. Nanti disesuaikan ya dengan topologi ketika kita misalnya membuat ada perbedaan di switch-nya. Switch-nya pun bisa menggunakan ini ya, tidak harus tipe 3650 ini, bisa menggunakan misalnya tipe ini ya, 2960 ya. Ini kalau 2960 dia masih fast Ethernet ya. Saya menggunakan yang gig Ethernet. Nah, sekarang saya mulai konfigurasi di switch 1. Jadi tadi alokasinya untuk PCA dan PCB itu ada di gig 1/0/2 itu di PCA untuk di link atau ditautkan ke PCA. Kemudian di gig 1/0/3 itu ditautkan untuk PCB ya. Kita bisa mulai konfigur terminal, bisa kita singkat enable pertama kali untuk mode konfigurasinya, kemudian ke konfigur terminal ke global configuration-nya. Kemudian di sini bisa kita lihat secara default itu terlebih dahulu ya. So interface gig 1/0/2 switch port
Nah, di sini bisa kita lihat untuk operational mode-nya itu secara default masing-masing switch itu menggunakan static mode ya atau static access. Karena menggunakan VLAN yang sama semua ya. Kita bisa lihat dengan perintah sintaksnya show VLAN brief ya. Dia menggunakan VLAN 1, VLAN default. Jadi ini semua secara default menggunakan static access ya. Nah, kemudian kita lanjut configure terminal, kita masuk ke interface gig 1/0/2 ke PCA tadi. Kemudian bisa kita buat description-nya ya untuk memudahkan kita mengingat ataupun ketika kita melakukan pengelolaan di jaringan yang kita bangun misalnya. Kemudian kita buat peer atau bisa terserah untuk description ini apa yang akan kita buat. Saya buat di sini peer misalnya tuh PCA ya. Kemudian pertama sekali kita create VLAN-nya terlebih dahulu ya. Ini lompat saya tadi. Kita create VLAN-nya terlebih dahulu ya di sini. Oh, yang tersedia tadi untuk VLAN-nya ada 59 ya dan 69 ini untuk di sebentar ya. 59 dan 69 ini di switch 1 ya. Sebentar ya, saya besarkan biar terlihat sedikit. Nah, kita create di sini VLAN 59, kemudian name ini PCA, kemudian VLAN 69 ini untuk PCB. Kita buat description-nya ya. Kemudian exit, kita masuk ke interface gig 1/0/2 untuk PCA tadi, kemudian kita set switch spot mode akses ya. Kemudian kita tagkan untuk gig Ethernet 1/0/2 ini ke mode akses untuk VLAN 59. Switch spot akses VLAN 59 ya. Kemudian kita masuk lagi ke gig 1/0/3 kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 69 ya. Sini bisa kita lihat show run yang sudah kita konfigurasi ya. Untuk VLAN 59 sudah kita linkkan atau kita tautkan ke gig Ethernet 1/0/2 dan VLAN 69 sudah kita tautkan atau linkkan ke gig Ethernet 1/0/3. Di masing-masing ya disesuaikan nanti nih di topologi yang dibuat. Nah, kemudian di ini di switch 2 di sini ada VLAN 89 dan VLAN VLAN 79 dan VLAN 89 itu di gig 1/0/3 dan gig 1/0/4. Kita lanjut. Ini kita buat terlebih dahulu VLAN-nya juga ya. Enable, kita buat hostname-nya terlebih dahulu. Hostname switch ini switch 2. Kemudian VLAN 79 name ini PCC ya. Kemudian VLAN 89 ini untuk PCD ya. Kemudian kita linkkan atau kita tautkan ke masing-masing port interface-nya yang mengarah ke PC C dan D. Kemudian configure terminal interface gig 1/0/3 tadi ya. Kemudian kita buat switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 79 ya, interface gig 1/0/4, interface gig 1/0/4, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 89
Oh iya, jangan lupa kita save ya, supaya nanti tidak hilang ketika copy running startup configuration. Kita bisa lihat tadi di 3 dan 4 ya. Nah, ini sudah ada 79 dan 89. Atau lebih mudahnya bisa kita lihat menggunakan sintaks show VLAN brief ya. Nah, di sini sudah kita linkkan untuk 79 ke port 3, untuk VLAN 89 ke port 4. Nah, kemudian untuk servernya ya. Kemudian kita enable, configure terminal, kita buat hostname, switch 3 ya, ini switch 3 ya. Switch 3 itu menggunakan VLAN 69. Ini berarti saya buat itu VLAN 69 yang sama dengan VLAN CIT ya. Nah, sama dengan VLAN CIT, dia menggunakan VLAN 69. Jadi secara peruntukannya, farm server itu biasanya kan dikelola oleh Departemen IT gitu ya. Kita bisa juga menggunakan VLAN yang berbeda gitu ya. Tapi ketika kita menggunakan VLAN yang berbeda, kita menerapkan yang namanya switch virtual interface ataupun router on a stick ataupun legacy interface routing untuk bisa berkomunikasi ketika kita gunakan VLAN yang berbeda. Nah, kemudian di server ini, di sini ada gig 1/0/2 dan gig 1/0/3 ya. Nah, kita konfigurasi di sini VLAN 69. Ini name farm server, kita buat misalnya seperti itu ya, farm server. Kemudian interface gig 1/0/2, switch port mode akses, dan switch port akses VLAN 69, kemudian ke interface gig 1/0/3, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 69. Nah, so VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya VLAN 69, kita tautkan ke port 2 dan port 3. Nah, selanjutnya perhatikan di sini. Jadi kita ketika membawa dua VLAN, satu VLAN yang berbeda, sebenarnya di sini kita tidak perlu jadikan modenya mode terang ya di gig 1/0/1 ini pada switch 3 ini ya. Nah, VLAN-nya sama, ataupun secara default switch ini sebenarnya sudah dynamic, jadi bisa dilewatkan untuk menggunakan satu VLAN misalnya yang sama ya. Kita tidak perlu set terang. Nah, selanjutnya di switch 2 ini, jadi di switch 2 ini kita perlu set terang karena ada 3 VLAN yang berbeda. Ada 69 nanti di bawah melewati ini ya, port interface di sini gig 1/0/1 ini. Kemudian VLAN 79 dan 89 melewati nantinya di tag ya, di tag ke ini di port interface gig 1/0/1 ini. Jadi karena membawa 3 VLAN yang berbeda, nantinya kita set terang ya di sini di gig Ethernet /1 gig Ethernet 1/0/1 ya. Nah, konfigur terminal interface gig 1/0/1, kita set switch port mode terang. Kita set encapsulation terlebih dahulu ya, switch port terang encapsulation .1q, kemudian enter, kemudian switch port mode terang ya. So VLAN brief ya, di sini 79 dan 69 masih ya.
Jadi ini belum kita create tadi di sini karena VLAN itu yang mempunyai 69 itu web server dan FTP server. Jadi supaya diketahui nanti yang di bawahnya berapa saja di switch 2 ini, karena di switch 2 ini kita harus alokasikan VLAN ketiga VLAN ini ya, supaya nanti diarahkan di port interface ini ke port interface di sini untuk switch 1. Nah, jadi kita tambah lagi configure VLAN 69 tadi name itu untuk form server ya. Server selanjutnya kita exit, kemudian kita masuk tadi ke interface, kita sudah set tadi show run di gig 1/0/1 ini ya. Nah kemudian kita allow configure terminal interface gig 1/0/1 itu kita allow untuk VLAN yang akan kita bawa yang menjadi VLAN membernya. Switch port, akses switch port, run, allow VLAN tadi ada 69, 79, dan 89. Kemudian kita enter, kemudian kita save terlebih dahulu ya, running startup config. Nah, di sini kita bisa lihat show terang perintahnya show interface terang ya. Nah, di sini di port interface gig 1/0/1 ini sudah membawa VLAN membernya 69, 79, dan 89 dan statusnya itu sebagai terang dia ya. Kita bisa lihat juga show interface gig 1/0/1 switch port. Nah, di sini operational mode-nya sudah terang ya. Nah, sampai di sini untuk konfigurasi filmnya sudah selesai. Kita bisa verifikasi sebenarnya kita buat nanti di sini IP ya 69 dan di sini IP untuk VLAN 69 juga. Di sini untuk VLAN 69 tadi kita alokasikan di sini 69 itu untuk IT departemen. Nah, di sini untuk IP host B itu 10.128.12 ya. Kemudian untuk form server itu yang diakses nanti web server dan DB server atau ini ya, FTP server, terserah mau buat apa ya untuk form servernya. Nah, itu 10.128.6. Jadi kemudian untuk web server ini VLAN 69 11 10.128.11.5 dan 6. Nah, kita set ya terlebih dahulu di sini 10 tadi IP-nya di sini 10.128.11.5, kemudian subnet masknya 255.255.240. Nah, di sini tidak usah kita isi gateway karena kita masih menerapkan yang namanya virtual area network atau VLAN, jadi tidak ada mau ke external networknya dia ya, ataupun berkomunikasi dengan subnet IP yang berbeda. Nah, kemudian untuk ini FTP server ini kita set juga tadi titik 6 ya. Subnet masknya sama 255 3 kali titik 240. Nah, kemudian untuk hostnya di sini yang menggunakan VLAN 69 itu PCB itu ya 12. Nah, untuk PCB itu 12 desktop, kemudian IP configuration 10.128.11.12, subnet masknya 255.240. Nah, kita bisa verifikasi yang menggunakan VLAN yang sama ya. Ping web server terlebih dahulu 10.11.5. Kita tunggu sebentar untuk pengiriman paket ICMP-nya.
kita cek kembali. Jadi dari sini, oh sorry, di sini belum kita set ya modenya untuk gig 1/0/4 ini. Nah, di sini tadi sudah kita set terang, kemudian di sini juga kita set terang di enable. Ini belum hostname-nya belum ya, configure hostname, di sini switch 1 ya, exit. Coba kita lihat soal film brief-nya. Berapa saja tadi yang sudah di-create soal film brief. Ini 59 dan 69 ya. Nah, ke switch 2 itu berada di sini nanti ya, di 4. Nah, di sini. Itu untuk terang mode-nya atau mode terangnya ya di sini. Ini tadi kita sudah set ya, ini mode terang. Kemudian di sini juga kita set mode terang. Nah, yang di bawah itu tadi ada 3 VLAN yang berbeda ya. So, VLAN brief. Jadi di sini pun kita tambahkan karena di sini masih ada hanya ada 2 VLAN 59 dan 69. Sementara di sini ya, sementara di sini ada tambahan lagi yang akan lewat nanti. Ini kan ada VLAN yang sama ya di lantai 1 dan di lantai 2. Jadi bagaimana mereka nanti bisa berkomunikasi? Itu harus kita allow VLAN ID-nya. Jadi yang akan dilewatkan nanti di kabel inilah gitu ceritanya ya, di kabel ini. Jadi ini sudah kita set ya di gig. So interface terang di sini ada 6979 ya. Nah, di sini kita tambah lagi so VLAN brief. Kita tambah untuk VLAN-nya VLAN 79 main. Tadi untuk PC C ya. Kemudian VLAN 89 itu untuk PC D. Oops, sorry. Untuk PC D. Kemudian kita lihat terlebih dahulu soran do soran. Nah, di sini untuk 4-nya masih kosong. Kita set terlebih dahulu untuk trunking-nya, port trunking-nya. Configure terminal interface gig 1/0/4 switch port mode encapsulation terlebih dahulu ya. Encapsulation dot one key, kemudian switch port mode terang, kemudian switch port terang allow VLAN 59, 69, 79 dan 89 sini ya. Bisa kita lihat nanti di konektivitas ini. Jadi saya revisi sedikit. Jadi di sini kan sebenarnya yang akan berkomunikasi itu ya, yang akan berkomunikasi itu hanya VLAN 69 ke tujuannya. Jadi yang kita lewatkan itu, kalau ini tadi saya lewatkan ada 4 VLAN-nya langsung ya. Sebenarnya kalau hanya ingin berkomunikasi PCB yang mempunyai VLAN ID yang sama yaitu 69 dengan home server, itu yang kita lewatkan bisa hanya satu VLAN ID saja ya. Nah, tapi nanti port modenya tetap terang, tapi kita lewatkan hanya VLAN 69. Tidak perlu semua kita lewatkan, misalnya seperti itu gitu ya. Ataupun keseluruhan bisa. Kenapa? Karena nanti di sini juga akan membawa VLAN 79 dan 89 melewati port interface di sini gitu ya. Nah, kita contohkan. Di sini kita bawa aja semua untuk VLAN-nya. Kemudian exit, kemudian kita set terlebih dahulu ya, running startup config, kemudian show interface terang. Di sini kita bisa lihat kapasitornya 0/4 ini. Ya. Jadi sebenarnya tidak harus semua kita bawa ya, saya revisi. Hanya VLAN 69 karena VLAN 69 saja yang akan berkomunikasi. Nah, sekarang kita verify lagi.
10.128.11.5 tadi untuk ini ya, web server ini. Coba kita lihat web server 10.128.11.5. Kemudian FTP servernya 10.128.11.6. Kemudian di sini kita sudah set belum tadi ini 10.128.11.12 ya. Nah, ini belum koneksi. Di sini VLAN 69 sudah. Ini di gig 1/0/3 yang ke TCB Seorang. Kita lihat ya, di sini 69 sudah 69 sebagai mode akses. Kemudian juga di sini tadi, kemudian di sini juga bisa kita lihat lagi ya, di sini 69 sudah. Kemudian di sini sepertinya ya, ini gig 1, kita lihat Seorang sini 69. 69-nya belum di sini ya, di 1/0/1 ini ya, di sini tadi terlewat. Kita tambahkan terlebih dahulu, kita set sebagai terang aja ya, untuk port interface-nya kita anggap. Nah, misalnya di sini nanti ada banyak VLAN yang berbeda, ya kita tambahkan misalnya interface gig 1/0/1 switch port mode switch port trunk and encapsulation .1 key, kemudian switch port mode trunk ya, kemudian switch port trunk allow VLAN 69 gitu ya. Kemudian kita bisa lihat show interface trunk ini ya, 69 sudah ada. Kemudian kita tunggu, ini orange masih proses untuk linknya ataupun port interface-nya. Kita save terlebih dahulu ya, running startup config. Kita tunggu sampai hijau karena kita verifikasi lagi ya, untuk VLAN yang sama bisa berkomunikasi. Sebentar, masih orange ya, bisa dilihat di sini masih orange. Kita tunggu sampai hijau. Tunggu sampai lagi. Ini mungkin ada miss kayaknya. Oh, sudah ya. Kita verify lagi ya, verifikasi untuk pingnya. Nah, di sini sudah sukses. Nah, kemudian titik 6 untuk FTP servernya juga sudah sukses. Jadi kita bisa akses ya, ini untuk departemen IT tadi sudah bisa akses home servernya. Lalu kita tes juga dari sini, misalnya ke hostnya tadi ya, ada TCB 10.128.11.12. Nah, sudah berhasil kita verifikasi. Nah, kemudian di sini juga kita alokasikan. Nah, terlebih dahulu di sini, terlebih dahulu di gig 1/0/1 ini. Sini kita pastikan ini harus kita allow juga untuk VLAN-nya ya. Configure terminal interface gig 1/0/1 switch port encapsulation.1 key switch port trunk encapsulation.1 key switch port mode trunk switch port trunk allow VLAN tadi ada 59, 69, 79 dan 89. Jadi ini satu-satu kita create, tapi kalau dia berurut kita bisa langsung ya, kita urutkan di sini. Nah, kemudian copy running startup config ya. Nah, di sini kemudian kita set ya. Terlebih dahulu di sini sama di gig 1/0/1 dari switch 4 ke
switch 1 ini. Nah, terlebih dahulu ke PCA dan PCF ya, berada di gig 3 dan di gig 4. Kita enable, kemudian configure terminal, kemudian hostname. Ini switch 4, sorry. Hostname ini switch 4. Kemudian kita masuk ke VLAN, konfigurasi VLAN-nya. Di sini VLAN-nya 59 tadi untuk logistik ya. Kemudian name, misalnya kita buat logistik, tadi saya buat apa ya? Di situ. Oh, dia PC-nya ya. Tidak apa-apa, kita ikutin untuk penamaan saja ya. Kemudian di sini VLAN, ini untuk IT tadi 69 harusnya, ini kita buat sesuai departemennya namanya, idealnya ya, supaya kita ketahui. Kemudian name di sini untuk PCF ya. Nah, kemudian kita tag dia ya, atau kita linkkan ke masing-masing itu, kita tautkan ke masing-masing port interface-nya. Jadi kita masuk ke gig 1/0/1. Ini tadi untuk PCA, switch port, mode akses, kemudian switch port, mode akses, spanning tree-nya monotrang, spanning tree blocking. Oops, sorry. Karena lawannya di sini bukan 1. Sorry. Jadi interface gig 1/0/1. No switch port, mode akses, karena lawannya terang nih tadi. No switch port. Akses VLAN tadi 9. Biar supaya tidak ini dia error spanning tree-nya. Terusnya di sini configure terminal interface ini ya, di 3 untuk PCA dan di 4 untuk PC ini ya. Untuk PCF interface gig 1/0/3 switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 59. Kemudian exit interface gig 1/0/4 ya, switch port, mode akses, switch port, akses VLAN ini 69 ya. Kita save, copy, running, startup config ya. Kemudian di gig ethernet 1/0/1-nya gig 1/0/1 interface gig 1/0/1 switch port, mode trunk, switch port, trunk, encapsulation .1 key, switch port, mode trunk ya. Kemudian kita allow juga ya, switch port, trunk, allow, VLAN. Tadi ada 59. Di sini belum kita create 59 ya. Kita create dulu terlebih dahulu. Supaya ini kita create sekarang di sini ya, di posisi yang orange sini. Ya, kita create di posisi yang orange sini. Jadi di sini ada pilihan 59 dan 69 tadi ya. Sorry, sudah kita create ternyata. So VLAN brief ya. Ini tadi 5969, artinya itu supaya bisa berhubungan ya. Untuk pilihan 59 di lantai 1 ke lantai 2-nya. Jadi configure terminal interface gig 1/0/1 switch port, trunk, allow, VLAN 5969. Atau gini juga bisa. Oh, tapi jangan ini terlalu jauh. Exit. Ya. Copy, running, startup config. Nah, di switch 4 sudah. Kemudian ini di switch 1 juga ada yang mengarah ke switch 5 di sini ya, di gig 1/0/2 ini.
Ini yang akan membawa nanti semua VLAN itu dari 59 sampai 89 ini ya. Ataupun disesuaikan. Di sini kan cuma ada VLAN 89 dan 59 gitu ya. Dan 79. Jadi VLAN 69-nya tidak usah kita bawa pun bisa gitu. Nah, kemudian di switch ini misalnya ke sini nanti kita bawa, di sini kita tambahkan dulu ya. Kita tambahkan 79 dan 89-nya untuk VLAN ID-nya. VLAN 79 tadi name-nya itu, tadi ini per departemen harusnya ya. Kita buat saja nih. Mengikuti tadi, ini untuk PC H kalau di sini bisa PC H, harusnya ini PC H ya 79, harusnya tadi kan bisa kita sesuaikan baiknya seperti ini namanya. Jadi 79 itu untuk sales departemen, 59 untuk logistik, 69 untuk IT, 89 untuk HR gitu. Tapi sini sudah kelewat. Nanti disesuaikan aja ketika konfigurasi VLAN-nya ya. Nah, kemudian enter, kemudian VLAN 89, kemudian name-nya ini untuk PC ini 79, ini 89 ya untuk PC G exit. Nah, di sini interface gig 1/0/2 ini tadi ya. Kita bawa semua filmnya ini tadi. Jadi kita konfigurasi sebenarnya dari PC ke switch model face-nya, kemudian keterangannya gitu. Tapi ini pada satu switch langsung saja kita konfigurasi, kemudian nanti terakhir untuk hostnya. Biar runut dia maksud saya. Di sini switch port terang encapsulation.1key encapsulation.1key, kemudian switch port mode terang, switch port terang, low VLAN. Nah, misalnya di sini kita tidak bawa 69 karena di sini tidak ada VLAN 69 ya. Misalnya kita bawa aja yang 59, 79 dan 89. Kita N, kemudian copy running startup config ya. Nah, kemudian di sini ini berada di ini ya. Ini di X1/0/1. Ini ada dua VLAN ya. Nah, di sini kita set untuk VLAN-nya terlebih dahulu. Ya, enable configure terminal, hostname-nya kita set switch. Ini switch 5 ya. Kemudian VLAN ini 79. Kemudian name-nya itu PCH, kemudian VLAN 89 itu name-nya PC G ya. Kemudian kita linkkan ke masing-masing port interface-nya. 79 itu ada di sini ya, di gig 1/0/4 ini. Ini ya. Kemudian VLAN 99 itu di gig 89 itu ada di gig 1/0/3. Terbalik ini ya. Tidak apa-apa ya, disesuaikan saja. Maksud saya biar urut aja. Terlebih dahulu ke config terminal untuk VLAN 79 ya, di 1/0/4 ya, switch port, mode akses, switch port, akses VLAN, ini 79. Kemudian interface gig 1/0/3, switch port, mode akses, switch port, akses VLAN, ini 89. Nah, di sini kemudian di interface
gig 1/0/1 ini seorang di sini ya. Ini bisa kita lihat yang sudah kita tambahkan tadi. Ini harus kita allow VLAN membernya supaya tadi yang dari latte 1 bisa berkomunikasi ya. Berkomunikasi dengan VLAN yang sama. Di sini 79, 89, dan 59. Jadi misalnya di sini kita tambahkan VLAN-nya ya. Di sini bisa kita lihat. Terlebih dahulu show VLAN brief. Nah, di sini masih 79 dan 89, kita tambahkan yang 59 ya. Configure terminal VLAN 59. Name itu tadi PC yang di bawah itu untuk departemen logistik tadi ya. Kita sesuaikan aja namanya lebih bagus. Nah, di sini untuk PCA tadi ya, atau name logistik langsung logistik. Nanti disesuaikan aja namanya untuk filenya berdasarkan tabel di Excel tadi. Ya, kemudian di interface kita lanjut 1/0/1 switch port encapsulation dot1 key switch port mode terang switch port terang low VLAN 59 79 dan 89. Kita save configuration, copy running startup config. Ya, ini di switch 5, kemudian di switch 6 ini hanya ada satu VLAN ya. Ini di 2 untuk SAP server, untuk ERP server ini di 3 ya. Untuk gig 0/1-nya nanti kita set sebagai terang. Di sini hanya ada satu VLAN, enable, configure terminal, di sini hostname, switch 6, kemudian exit, kemudian configure terminal, VLAN 59, ini untuk logistik tadi ya. Logistik yang mengakses misalnya SAP dan ERP server ini. Kemudian name logistik, nanti kita rubah juga bisa ya. Yang lain tadi yang sudah kita buat name-nya tadi ini PCA, PCB. Kemudian kita tautkan ya, configure terminal interface gig 1/0/2 ini switch port mode akses untuk web server ya. Switch port akses VLAN 59. Kemudian untuk ERP servernya interface gig 1/0/3 switch port mode akses switch port akses VLAN sini masih sama ya 59. Kemudian di interface gig 1/0/1-nya kita set sebagai terang switch port terang encapsulation dot1 key switch port mode terang switch port terang low VLAN 59 ya. Set copy running startup. Nah, kita verify terlebih dahulu ya. Ini ada VLAN yang sama. Kita tunggu juga warna orange ini sampai hijau ya, supaya bisa kita ping nantinya. Di sini kita buat terlebih dahulu untuk IP address-nya masing-masing PC. Jadi PC E itu menggunakan VLAN 59, jadi PC E itu dari sini ya. Di sini titik 2, PC E itu sini tadi 59 sudah belum? Sini juga belum sepertinya. Oh sudah. Sini sudah semua ya. Kita cek lagi, sudah. Sini sudah. Di sini C sudah. Oops. C itu menggunakan VLAN 79. Yang 69-nya oke sudah.
Di sini menggunakan VLAN 79 10 129 tadi. Untuk PC C itu 79 10 129 10 129 12 titik di mana 12 titik untuk PC PC C 10 129 12 titik 13 255 255 240. Nah, kemudian untuk VLAN ID 89 untuk PC D itu 13.14 ya. Berbeda nih 172 29.13.14. Kita set 172 titik tadi 172.29 172.29 172.29.13.14. Ini supportnya juga ini ya 240 atau /28 13.14 untuk ini ya. PC C 12.13 ya. Sini untuk IP address hostnya sudah. Kemudian di sini untuk PCA VLAN ID 59, kemudian yang PCF desktop IP configuration, ini yang F ya. F itu ini ya 10.128, kemudian subnet masknya 255.255.240. Ini subnet masknya bisa digunakan berapapun ya, tidak jadi patokan untuk konfigurasi ini untuk IP address-nya. Kemudian PCH itu 10, ini menggunakan VLAN tadi 79, berarti ini 128 titik tadi berapa ya. Untuk ini ya, untuk PCH VLAN ID 79, PCH VLAN ID 79, sorry bukan PCH ya. PCH ini menggunakan VLAN ID 79. Di sini EF GH, sorry, kebalik tadi nih, kebalik tadi. Yang 89 itu H ya. Kebalik dia. Sini titik 5, 89 itu. Sini ya. Space-nya juga 25. Nah, kemudian untuk ya ini G tadi ya, sorry G. Nah, kemudian untuk H, untuk PCH itu di sini, sorry. Untuk G itu VLAN 89, ini tidak urut berarti. Ini berarti sama dengan yang ini. Ya, kemudian yang ini, karena kebalik tadi ternyata. Yang gitu VLAN 89, ini ke sini, sebentar. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini ya. Jadi ini titik 4 dia untuk VLAN di sini. VLAN 89. 255.255.0. Nanti disesuaikan aja untuk IP address-nya ya. Ini saya bukan terbalik tapi harusnya runut gitu ya. Maksudnya ini penomorannya di sini bisa disesuaikan. Nah, kemudian di ini nanti untuk logistik pakai VLAN 59 gitu ya. Nah, tadi VLAN 59 untuk ini
SAP server itu titik 5 ini ya. Titik 5, subnet masnya 255 3 kali, kemudian ini titik ke 6, subnet masnya 255 3 kali, titik 240. Nah, sekarang kita bisa verif ini si logistik itu kan ya. Kita bisa lihat di sini tadi kita set IP-nya IP conf 10.127. Tadi untuk si SAP server itu titik 10.5 yang sudah bisa ya. Tapi kemudian titik 6-nya untuk ERP servernya sudah bisa. Nah, kemudian kita verifikasi lagi dari sini. Untuk VLAN 69 ini, itu IP address-nya config itu 10.128.12.10.128.11.12 ya. Ping 10.128.11 titik isi yang di lantai 2 ya, kita cek isi di lantai 2 itu untuk VLAN tadi B ini VLAN 69, VLAN 69 itu untuk PCF tadi IP-nya di sini berapa tadi? 10 ujungnya ya, maksud saya titik 3. Nah, sekarang kita ping titik 3. Nah, sudah bisa ya. Atau dari logistik lagi, dari logistik misalnya kita akses ini ya, tadi logistik sudah 59. Kita cek lagi dari lantai 1 ke lantai 2, config, kemudian ping 10.127.10 tadi titik 5 untuk SAP server, kemudian titik 6 untuk ERP server. Nah, ini sudah bisa ya, di play. Atau kita gunakan misalnya pakai simulation ya, di sini. Di sini bisa kita klik simulation, kemudian kita kirimkan paket yang sebentar ya. Ini dulu pilih dulu supaya tidak semua ECMP, kemudian ECMP saja ya. Kita kirimkan dari sini tadi ke server di sini ya. Kemudian kita tes. Di sini kita bisa lihat proses pengiriman paket ICMP-nya dari dari PCA tadi logistik ke server logistik SAP server dan ERP server yang ada di lantai 2. Nah, jadi dia berkirim itu hanya ini ya, satu subnet yang sama ya. Di PCA tadi menggunakan VLAN 59 juga. Kemudian bisa kita lihat lagi, dia masih mencari di subnet yang sama. Itu menggunakan VLAN 59 ya. Itu STP-nya masih pasti error kita karena kita tidak set STP ya. STP-nya tadi sudah di uncenter semua. Sebentar kita ulang. Sini kita stop dulu, reset simulation. Ya, simulation. Tes lagi. Oops. Ya. Sini masih ada reload time dulu. Nah, di sini kita cek kembali dengan simulation menggunakan ini ya. Tadi kita ping dari sini contohnya masih ada di ping dari sini ke sini dari oops. Ini kita stop dulu karena belum kita centang terlalu banyak dulu untuk di sini sudah nggak apa ini masih CMP. Kita start ya. STP-nya tadi masih jalan tuh.
Nah, ini dikembalikan lagi ya. Lihat, dikembalikan lagi. Nah, sudah sukses ya untuk ping ya. Bisa kita lihat. Ini kita abaikan saja STP ini, karena kita tidak ada set ya. Reset simulation, itu menggunakan simulation ya. Ketika kita menggunakan real time, ya seperti ini tadi. Jadi misalnya film 59 ini, kita tes ping gitu ya. SAP server tadi titik 5 ya. Ini sudah di-play, kemudian ke titik 6 ya. Seperti itu untuk konfigurasi penerapan film ini. Jadi bisa diimprovisasi ya. Jadi bagaimana nanti mengurangi broadcast domain, salah satunya tujuan si film ini ya. Atau kita tes satu lagi, misalnya tadi dari PC D di lantai 1 itu IP address-nya menggunakan 172 ya, ping 172.29.12 titik tadi titik 5 tadi itu ini ya, yang VLAN 89 itu kebalik ini tadi 172.29.13 di sini kok 13 sebentar ya. 172.13.989 172.13.989 ini PC G, ini PC D. Sebentar ya, keliru tadi. Ini PC D. Di sini sudah 13 ya. Tapi configuration. Ini titik 13. Sini tadi. Ini 13 ya untuk D. Titik 4. 13.14 maksud saya. Ya, di sini 13.14. Oktet ketiga dan oktet keempat maksud saya. Nah, kemudian untuk PC ini G itu 13.5 di sini ya. Ini tadi kebalik yang ini ya. 13.5. Nah, kemudian kita tes ping ya, titik tadi titik 5. Ini dirinya sendiri tadi ya. Kemudian titik 5. Lihat titik 5, titik 5. Di sini belum replay ya. Ini mungkin ada kurang, ini ada miss ini untuk filenya. Belum terkonfigurasi, bisa kita cek lagi ya. Nah, ini untuk di sini mode akses tadi ya. Di sini bisa kita lihat show VLAN brief ya. Untuk PCD itu 89, kemudian untuk transportnya itu di 1 ya, di 1 show run atau show interface terang bisa juga ya. Ini 6989 sudah di low, kemudian di sini di 4 kita cek kembali ya, show run di 4 89 sudah ada, kemudian di sini ya, di switch 4 itu 1 dan 2 sebagai terang ya, ini 1 dan 2 sebagai terang ya, ini 1 yang mengarah ke switch 1 di lantai 1 ya. Nah, yang kurang itu ternyata di lantai 1. Di sini belum ada tadi ya, 89-nya. Kita tambah terlebih dahulu. Interface, gig 1/0/1, switchport, tra, allow, VLAN, add. Ini jangan lupa di add karena kita kurang tadi VLAN-nya. Jangan lupa di 9. Kemudian copy, running, startup, config. Kemudian kita bisa lihat lagi sauran. Nah, di sini sudah ada ya. Kemudian kita verify lagi di sini, di 1 dan di 2. Enable sauran di 1 dan di 2. Ini 89 sudah ada. Ini 1, 3 ya, sorry, 3. 1 dan 3. 9 ya. Kita tes lagi pingnya.
Jadi titik 5 ya. Nah, sudah ya, sudah di-forward, dikurang di sheet 4 untuk di jig1/0/1-nya. Seperti ini ya untuk konfigurasi VLAN. Itu bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun di kelas ketika kita ada tatap muka ataupun secara online ya, bisa ditanyakan. Sekian untuk pembahasan konfigurasi VLAN ini. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.